Kedatangan mendadak ahli forensik digital Rismon Sianipar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 12 Juni menjadikan kejutan. Pasalnya Rismon hadir di Pengadilan Negeri Solo saat berlangsungnya sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Solo ada rekan Ahmad Syarifuddin yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore rekan Ahmad Syarifuddin. Ya, selamat sore rekan Anggi dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, apa tujuan kedatangan dari Rismon Sianipar ini di Pengadilan Negeri Solo? Silakan dengan laporan Anda. Ya, ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis 12 Juni 2025 di tengah sidang gugatan ijazah palsu berlangsung dan ia tidak mengikuti sidang secara langsung di ruang sidang. Namun penggugat Muhammad Taufik akan menghadirkannya di persidangan mendatang sebagai saksi ahli. Dan selain Rismon, sejumlah nama lain juga akan diajukan oleh penggugat sebagai saksi ahli, diantaranya akademisi Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dan mantan Menpora Roy Suryo. Dan ia mendatangi Pengadilan Negeri Surakarta kali ini hanya untuk memberikan support kepada para penggugat dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Kemudian selain mengunjungi Pengadilan Negeri Surakarta, ia juga bertolak ke Kecamatan Wonosegoro, Boyolali untuk mencari dokumen yang merekam kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi semasa kuliah. Dan ia mendengar wilayah tersebut baru disahkan sekitar tahun 2000-an. Dengan begitu Jokowi yang lulus sekitar tahun 1985 menjadi tidak masuk akal sempat ber-KKN di wilayah tersebut. Begitu rekan Anggi dan Tribuners. Baik, berdasarkan pantauan Anda tadi, keberadaan Rismon Sianipar di Pengadilan Negeri Solo, apakah sampai sidang ijazah Jokowi selesai? Ya, tadi Rismon meskipun tidak mengikuti persidangan secara langsung di ruang sidang, Rismon tetap berada di pengadilan dan berada di tempat tersebut sampai selesai persidangan, gitu. Baik, keterangan apa yang disampaikan oleh Rismon terbaru, rekan Ahmad? Ya, dia mencurigai tempat kuliah kerja nyata atau KKN Jokowi ini merupakan wilayah yang fiktif karena informasi yang beredar wilayah tersebut belum berdiri di tahun di mana Jokowi masih berkuliah di UGM, dan itu beredar kabar secara luas. Dan maka dari itu Rismon selain ke pengadilan juga berkunjung ke Kecamatan Wonosegoro yang dari informasi yang beredar wilayah tersebut merupakan tempat KKN Jokowi. Baik, sementara untuk hasil sidang gugatan ijazah Jokowi hari ini apa, rekan? Ya, untuk hasil sidang gugatan kali ini dengan agenda pembacaan putusan sela gugatan intervensi, dan majelis hakim yang dipimpin oleh Putu Gede Haryadi menolak permohonan gugatan intervensi yang dilakukan oleh para alumni SMA 6 Surakarta. Jadi ia menilai para alumni SMA 6 Surakarta ini tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, dan objek sengketa dalam perkara ini merupakan ijazah SMA milik mantan Presiden Jokowi semata. Dan meski sama-sama memiliki ijazah dari SMA 6 Surakarta, mereka tak memiliki kepentingan hukum pada objek yang sama. Maka dari itu, gugatan intervensi yang dilayangkan oleh para alumni SMA 6 Surakarta ini ditolak oleh majelis hakim. Begitu, rekan Anggi dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Syarifuddin, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Memang satu kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM ya. Jadi tanpa skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu. Nah, skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya, bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Untuk itu ya sekiranya UGM ya harus terbuka supaya bisa ditunjukkan kepada publik ya minimal di ETD UGM, sehingga di ETD UGM itu
ya publik bisa membandingkan bagaimana lembar pengesahan skripsi tahun 1985 khususnya Fakultas Kehutanan UGM. Jadi bukan hanya punyanya Pak Jokowi saja dengan alasan bahwa beliau adalah presiden. Jadi publik punya hak untuk mengetahui, untuk membandingkan teknologi apakah yang digunakan pada tahun 1985, silahkan upload. Karena saya sudah membuktikan bahwa di MIT sekalipun, ya di Massachusetts Institute of Technology, ya lembar pengesahan skripsi zaman itu pun, bukan skripsi, bahkan doktoral ya, tesis, ya disertasi itu masih menggunakan teknologi seperti IBM electric typewriter, gitu. Jadi disitulah entry point kita nanti untuk dimasukkan menurut tim itu baik ke Bareskrim, laporkan kembali maupun ke pengadilan perdata. Gitu. Itu rencana kapan mau melaporkan yang skripsinya? Sedang disiapkan dan kajian akademik saya pun sudah saya berikan ya kepada tim yang mengusulkan. Tinggal ditunggu saja. Yang penting saya sudah menuliskan hal-hal yang perlu dilaporkan kepada Bareskrim ya, maupun ke pengadilan perdata ya Pak. Ya. Sekaligus. Ya, jadi itu juga berkaitan juga, semua proses akademik itu berkaitan. Jadi proses mulai dari registrasi yang ternyata Pak Jokowi menuliskan sendiri bahwa ketika registrasi awal tahun 1980, tahun akademi 1980-1981 merupakan ditulis adalah SM, sarjana muda. Terus registrasi atau pendaftaran ulang tahun akademi 1981-1982 juga sarjana muda opsinya yang dipilih gitu, ada 4 pilihan. Pertama diploma, yang kedua sarjana muda, yang ketiga sarjana, yang keempat profesi. Tetapi 3 kali ditanyakan, 3 kali juga dibulati adalah sarjana muda. Jadi kalau memang Pak Jokowi sejak awal mengambil program atau tingkat studi sarjana muda, maka tentu tidak mungkin ada skripsi. Maka tidak mungkin juga ada KKN. Tidak mungkin juga ada ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang memungkinkan adalah sarjana muda kehutanan UGM dengan gelar BSc gitu, Pak. Oke, terima kasih Bang. Kalau kedatangan di PN Solo ini dalam rangka apa Pak? Sebenarnya impulsif ya, dan kemarin ketika ketemu dengan Pak Dr. Muhammad Taufik di podcast Santana ya, perihal apa yang sedang berlangsung di sini ya, saya diundang untuk bukan hadir di ruangan ya, Pak, ya, cuma memberi support kepada Pak Muhammad Taufik, sehingga hakim di Pengadilan Negeri Surakarta memberikan kesempatan kepada kami untuk membuktikan kajian-kajian kami secara ilmiah dan bisa dibantah oleh pihak dari Pak Jokowi dengan cara ilmiah juga. Jadi alasan Bang Rismon, kemarin kan kami podcast lewat Santana, salah satu alasan prinsip kita ingin di Surakarta ini dimulai peradilan intelektual. Jadi ketika kita menggugat, kita hadirkan orang yang expert di bidangnya. Nah otomatis jangan sampai yang kita takutkan itu tidak pernah ada pembuktian tentang ijazah, tiba-tiba ada berhenti pada dikabulkannya eksepsi. Ini kan sangat berbahaya. Jadi bahkan Bang Rismon ini berseloroh dengan saya, Pak Taufik, saya mengatakan 90,9% itu tidak akan ada pembuktian ijazah. Ini kan berbahaya ini, kalau seperti ini sampai kapanpun akan menjadi masalah. Oleh karenanya beliau secara gentleman mengatakan silahkan, saya nanti akan bantu Pak Taufik memberikan keterangan ahli, diadu juga dengan ahlinya dari para tergugat. Itu harapan beliau, gitu ya Bang? Iya Pak. Resmi jadi saksi ahlinya. Iya. Jadi ketika kita mendaftarkan itu ibaratnya main catur, kami sudah siap. Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tifa, ya Bang Rismon itu sudah kami hubungi. Siapa saja? Ya? Kami hubungi ya. Mas Taufik, siapa saja yang mau diajukan ahli yang mau sebagai kita hadirkan, satu telematika itu Pak Roy Suryo, kemudian kalau digital forensik itu Bang Rismon dan Bu Dr. Tifa. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya.
Kemana Pak nanti Pak habis ini? Wonosegoro. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Iya. Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro tempat Kan? KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak apa yang beredar kan di media sosial kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, Ya. kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro? Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Kan? Iya. Bagaimana mungkin seseorang Belum ada desanya, belum ada desanya sudah dipakai KKN. di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa Arsip. UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu Pak. Oh, di kecamatan Ada, kecamatan juga, ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah gitu. Jadi teman-teman catat iseng-iseng berhadiah. Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Iya. Dr. Kafe. Rismon takut nggak besok kalau ada ahli dari sebelah sana bernama Joshua Sinambela? Makanya saya bilang, jadi ini bukan masalah takut atau tidak ya. Hadirkan saja, makanya hakim di Pengadilan Negeri Surakarta ini jangan menolak eksepsi. Jangan menerima eksepsi. eksepsi. Ya. Jadi ada tanding ilmiah. Ya. Solo, Ya. Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tempat untuk mencerdaskan publik juga. Ya. Di sana ya hadirkan puluhan ahli, di sini juga bisa kita hadirkan Puluhan ahli juga. juga, gitu. benar. Jadi mencerdaskan, jangan kesempatan itu ditutup Ya. dengan menerima eksepsi. Kalau begitu ya hanya tanding di podcast nanti kita atau di media Dan sosial. itu sudah terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tata Usaha Negara. Iya. Yang katanya menang ya Pak? Masa yang keempat kan seperti ini. Kenapa? Yang kemarin katanya menang. Nah, diberi menang. Nah, ini kata-kata menang ini mau saya tantang nih. Bisa nggak yang namanya Mas siapa itu? Yakub Yakub Hasibuan. Hasibuan membuktikan kata-kata satu kata saja di putusan pengadilan itu mengatakan menang. Itu aja. Nah, kalau ada kalimat di putusan pengadilan menang, itu harta saya serahkan kepada Mas Yakub Hasibuan. Benar, satu kata saja di situ bahwa pengadilan memenangkan ini, mengalahkan ini. Karena nanti pertanyaannya merembet, skornya berapa begitu? 6-0 atau 3-0 atau 2-1. Jangan sampai di sini eksepsi diterima juga, Iya. NO terus Iya. dinyatakan menang juga. Menang ya? juga. Ini KY hadir nggak? Hah? KY hadir nggak? Insya Allah. Insya Allah. Kami akan berembuk apakah kami akan melakukan ke proses hukum berikutnya atau kami menerima dan kami akan berproses secara non formal untuk mendukung apa yang dilakukan nanti oleh T3 dalam hal ini SMA Negeri 6 Surakarta. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Pak, berarti dengan tidak dikabulkannya ini data-data yang sudah terkumpul untuk pembelaan nanti seperti apa? Akan Nanti kami akan menyampaikan kepada kepada pihak SMA 6 yang sebagai tergugat 3. Jadi kami tetap akan mendukung dan akan berpartisipasi secara penuh meskipun secara non formal. Tetapi kami akan berada selalu menggawangi dan mengawal proses hukum yang sekarang sedang berjalan, yaitu proses hukum di Perdata nomor 99. Oke, makasih. Proses pembelajaran hukum di Indonesia, intervensi itu kan jarang dilakukan, dan kemudian kalau kepentingannya dianggap berbeda kaitannya dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh intervenin maupun penggugatnya atau tergugatnya, yaitu sebuah kewajaran karena memang produk hukumnya, nomor ijazahnya beda, namanya beda dan lain sebagainya berbeda, sehingga hakim berpendapat bahwa ijazahnya Pak Jokowi merupakan produk hukum sendiri dan ijazah klien kami juga produk hukum sendiri. Karena itu tidak bisa objeknya jadi bukan ijazahnya Pak Jokowi, maksud saya ijazahnya Pak Jokowi sebagai objek sengketa dalam perkara tersebut tidak bisa dipersamakan dengan objek sengketa yang kita ajukan sebagai intervenin. Karena di proses acara keperdataan itu bahwa yang menjadi bukti formal itu yang menjadi objek sengketa. Gitu. Terus langkahnya seperti apa dong? langkahnya gimana?
saya kira nanti kami akan berunding dulu untuk mengajukan proses misalnya terkait kami tidak setuju dengan pendapat hakim tadi, kami akan mengajukan banding atau kasasi nanti, itu proses, tapi itu masih wacana ya, karena menyangkut, kami menyadari bahwa untuk intervensi itu tidak mudah seperti yang kita gambarkan, karena memang objeknya harus sama persis. Objek sengketa ini kan ijazahnya Jokowi yang dianggap palsu, padahal ijazah kami kan ijazah orang lain kan gitu. Saya kira itu. Tapi kami tetap ya secara tidak langsung nanti apabila kami menyatakan tidak akan mengajukan banding, Sidang perkara perdata nomor 133 PDTG 2025 PMSKT kami sudah menyiapkan jawaban-jawaban atas gugatan. Kami sudah siap tergugat 15. Jadi meskipun demikian besok tetap akan membantu ya, misalnya Membantu non formal ya. Formalnya kita tidak bisa membantu, non formal membantu. Saya kira itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.